Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadil Irfan. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2410631250028. Di video kali ini saya akan membahas sebentar. Ada notifikasi ulang. Anda di film. Anda di film. Tapi bohong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nur Fadil Irfan, mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis proses bisnis pada sistem investasi digital dengan meninjau dua platform investasi yang ada di Indonesia, yaitu Bibit dan Peluang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi dan Keuangan yang berfokus pada analisis sistem layanan investasi digital. Jadi video ini bertujuan untuk edukasi saja, bukan video ajakan untuk membeli sebuah produk ataupun yang lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke analisis aplikasinya, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu beberapa jenis layanan investasi yang umum digunakan di Indonesia. Dengan memahami masing-masing instrumen ini, kita bisa lebih mudah mengenali peran dari aplikasi seperti Bibit dan Peluang dalam sistem investasi digital. Jenis investasi yang pertama adalah e-gold atau emas digital. Emas merupakan investasi emas yang bisa dibeli dan disimpan secara digital tanpa perlu memegang emas secara fisiknya. Nilai emas disimpan dalam sistem dan biasanya dalam satuan gram, dan pengguna bisa menjualnya kapan saja sesuai harga pasar. Contoh yang menyediakan fitur ini adalah Peluang, Tokopedia Emas, ataupun Pegadaian Digital. Yang kedua ada bond atau surat utang. Selanjutnya ada bond atau surat utang, yaitu instrumen investasi di mana investor meminjamkan uang kepada pihak penerbit, misalnya pemerintah ataupun perusahaan, dan kita akan menerima imbal hasil berupa bunga dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia sendiri, salah satu contoh produk bond yang paling populer adalah ORI atau yang dikenal dengan obligasi retail Indonesia. Jenis investasi ini dianggap lebih aman karena biasanya dijamin oleh pemerintah, meskipun imbal hasilnya lebih stabil dibanding saham. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Keuntungan dari reksadana adalah investor tidak perlu memantau pasar secara langsung karena sudah dikelola oleh profesional. Contoh aplikasi yang menyediakan reksadana itu adalah Bibit, Bareksa, Stokbit, Tanam Duit, dan sebagainya. Lanjut, yang keempat ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Dengan membeli saham, investor berhak atas keuntungan perusahaan berupa dividen serta potensi kenaikan harga saham di pasar modal. Bisa dikatakan saham itu kita membeli sebuah perusahaan, namun kita tidak membeli perusahaannya secara langsung, secara fisik ya. Nah, untuk aplikasi yang biasa digunakan
untuk investasi saham di Indonesia antara lain yaitu Stockbit, iPod, dan Peluang yang menyediakan akses saham global. Yang kelima ada ETF atau yang disingkat dari Exchange Traded Fund. ETF ini mirip dengan reksadana karena isinya juga kumpulan aset seperti saham atau obligasi. Tapi bedanya ETF bisa diperdagangkan di bursa seperti saham. Dengan ETF, investor bisa memiliki portofolio yang terdiversifikasi namun tetap fleksibel seperti saham. Beberapa aplikasi reksadana dan sekuritas digital juga sudah menyediakan produk seperti ETF ini. Nah, setelah kita memahami kelima jenis instrumen investasi tersebut, kita bisa melihat bagaimana masing-masing diterapkan di platform digital. Dalam video ini, saya akan meninjau dua aplikasi investasi yang populer. Yang pertama ada Bibit dan Peluang. Keduanya mewakili dua pendekatan berbeda. Bibit berfokus pada reksadana, sedangkan Peluang lebih ke emas digital dan saham global. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih tampilan dan fitur utama dari masing-masing aplikasi tersebut, serta bagaimana proses bisnisnya bekerja mulai dari pendaftaran hingga menggunakan KTP hingga ke pengelolaan investasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke aplikasi yang pertama. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan saya, kita masuk ke aplikasi Bibit yang pertama ya. Oke, di sini bisa dilihat, di sini ada portofolio saya. Dan di halaman utama kita akan diperlihatkan tampilan portofolio, lalu ada keuntungan, imbal hasil, ada produk investasi, portofolio, kembali top reksadana, robo. Oh iya, Bibit ini juga dilengkapi dengan AI yang dimana bisa menyesuaikan profil risiko kita, seperti moderat. Sebentar, mari kita lihat dulu ada apa saja nih. Ada moderat, ada agresif, dan ada konservatif. Untuk konservatif ini biasanya di kalangan pemula, lalu untuk moderat di kalangan menengah, dan agresif untuk biasanya untuk investasi jangka panjang. Oke, kita lanjut. Di navigasi kedua itu halaman portofolio kita yang dimana berisi tabungan kita ataupun uang yang kita taruh. Di sini saya menaruh pasar uang dan saham. Lalu di sini ada bibit saham juga. Lanjut, kita di halaman pencarian. Di sini lengkap ya. Ada reksadana, ada SBN retail seperti yang disebutkan tadi. Lalu ada obligasi FR, ada saham. Lalu di sini ada berita-berita tentang saham dan reksadana ya. Untuk reksadana sendiri di aplikasi Bibit lumayan lengkap ya. Ada pasar uang, obligasi, saham, ada juga syariah dan campuran. Oke. Untuk pembelian sendiri, oke. Semisal kita akan membeli reksadana pasar uang, di sini kita bisa pilih produk apa yang mau kita pilih. Misalnya saya ingin membeli BRI Seruni pasar uang. Di sini diberikan juga tampilan grafik kenaikan atau keturunan karena ini reksadana pasar uang, jadi tidak turun ya secara umum. Di sini kita bisa beli ataupun bisa memasukkannya ke dalam keranjang. Untuk reksadana sendiri kita bisa membelinya
dengan minimal 10.000. Berbeda dengan begitupun dengan saham, kita bisa membeli saham reksadana saham mulai dari 10.000. Berbeda dengan saham yang dimana kita membeli kepemilikan penuh, sedangkan reksadana tadi seperti yang disebutkan diatur oleh manajer real yang profesional ya. Di sini ada Cedia, Cuan, misalnya ada BBCA yang dimana kita bisa membelinya di harga 7.400.000 ya. Oke. Misalnya kita 741.000 dengan harga satu lotnya. Ya, mungkin bisa beli nanti ya. Mungkin para penonton bisa langsung beli saja. Dan kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Sebentar. Untuk pembelian tadi kita bisa melihat transaksi pembelian produk apa saja yang kita beli. Misalnya sebagai contoh, saya di sini sudah membeli reksadana pasar uang sebesar 20.000. Dan di sini ada pemberitahuan pembayaran sedang diverifikasi dan pembayaran berhasil. Tinggal menunggu verifikasi dari manajer investasi. Nanti juga muncul kok di halaman portofolio. Dan di sini ada keranjang saya yang akan saya beli nanti, yakni reksadana saham dan reksadana pasar uang. Di sini juga kita bisa mencari beberapa saham di Indonesia. Stockbit ini biasa, setahu saya umumnya untuk saham-saham yang ada di Indonesia saja. Ada Pertamina, ada BBTN, ada Goto, ada Antam, ada Telkom ya, ada BRI. Lalu ada obligasi FR, obligasi negara ya, surat utang. Lalu ada SBN retail, surat berharga negara. Namun biasanya ini untuk investasi jangka panjang. Untuk investor pemula, saya sarankan untuk bermain ataupun investasi di reksadana terlebih dahulu. Untuk saham sendiri itu biasanya di investor-investor yang sudah mulai mahir dalam berinvestasi. Oke. Mungkin bisa lanjut ini di halaman profil. Oh iya, di sini juga di halaman pertama kita diberikan fitur otomatis yang dimana bisa mensimulasikan tabungan kita. Misalnya produk investasi, misalnya kita membeli saham reksadana BRI Syariah, kita taruh bulannya 100.000, kita akan mulai isi. Oh, ini bukan ini, jadi otomatis. Jadi dari kita juga bisa mengambilnya dari e-wallet. Otomatis mengambil secara e-wallet ataupun bank yang berkaitan. Di sini saya mengaitkannya dengan Bank Jago. Untuk penarikannya sendiri cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita bisa contohkan, misalnya kita jual berapa sih yang mesti kita jual, berapa, misalnya kita jual 100.000. Oke. Dan karena ini terdapat logo petir, jadi bisa langsung secara instan ke tujuan bank yang mau kita tarik ya. Oke, mungkin apalagi ya fitur Bibit, aplikasi Bibit ini. Oke. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu Peluang. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Peluang. Oke, di halaman pertama kita diberikan tampilan iklan dari kripto ya. Oh iya, this information
Peluang juga memerlukan identitas kita seperti KTP, data diri dan sebagainya ya. Di peluang ini dia kelebihannya dia ada saham luar negeri seperti saham Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon dan sebagainya. Ada Meta. Namun kita perlu verifikasi untuk membeli saham luar negeri. Lanjut, di sini ada kripto ya. Kita bisa berinvestasi di kripto yang lagi tren nih, Bitcoin. Di sini juga ada grafik info dalam satu hari, satu minggu, satu bulan. Kita bisa trading, jual atau beli. Dan di sini juga ada reksadana juga, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, saham campuran, USD hingga USD. Lalu ada metal yang dimana kita bisa membeli seperti emas. Kalau kalian menonton video saya yang sebelumnya kayak nikel atau besi gitu dijual juga, cuma beda aplikasi. Saya memakai aplikasi Bluewang. Di sini kita bisa membeli emas, ada gold, ada Pex Gold, lalu ada Tether Gold. Lalu kita lanjut, di sini ada halaman portofolio kita. Dulu saya membeli emas. Lalu di sini ada halaman aset, lalu pocket. Oke. Lalu di sini di halaman ini ada fitur cek saldo. Di sini ada saldo kita, saldo rupiah, saldo USD. Lalu ada berita juga. Ini fitur tambahan dari aplikasi Peluang. Sepertinya ini menginformasikan tentang beberapa berita tentang kripto ataupun saham luar negeri ataupun reksadana. Produk-produk reksadana. Di sini ada berita, lalu ada blog, ada informasi terkini untuk kita. Lalu di sini ada juga signal seperti video saya yang sebelumnya tentang forex ya. Ini dimana ini mengingatkan kita untuk membeli ketika harga sedang turun. Lalu ada kripto masa depan, ini fitur. Ada spot oke. Lalu di sini juga ada kategori untuk kripto sendiri, ada game, ada AI big data. Ya, mungkin cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke bagian closing. Baik. Jadi itu tadi penjelasan dan pembahasan mengenai dua platform investasi digital yang ada di Indonesia, yaitu Bibit dan Peluang. Dari peninjauan yang sudah saya lakukan, kita bisa melihat bagaimana kedua aplikasi ini memiliki sistem dan proses bisnis yang sangat terstruktur untuk mendukung kegiatan investasi masyarakat secara digital. Berdasarkan hasil analisis saya, Bibit itu berfokus pada investasi reksadana dengan sistem yang sederhana dan otomatis melalui fitur robo advisor. Pengguna cukup mengisi profil risiko, lalu sistem akan merekomendasikan portofolio investasi yang sesuai. Semua proses mulai dari pendaftaran, verifikasi KTP, hingga pembelian dan pemantauan reksadana dilakukan sepenuhnya secara digital. Sementara Peluang menawarkan sistem yang beragam karena mencakup berbagai instrumen seperti emas digital, saham global, dan juga reksadana. Fitur utamanya berfokus pada kemudahan transaksi, pemantauan harga secara real time, serta keamanan data pengguna. Dari segi proses bisnis, keduanya memiliki pola yang sangat mirip, yakni ada proses registrasi pengguna, verifikasi KTP,
integrasi pembayaran digital, dan dashboard pemantauan portofolio. Menurut saya, kehadiran platform investasi digital seperti Bibit dan Peluang ini merupakan contoh nyata dari transformasi digital dari bidang keuangan. Sistem mereka menunjukkan bagaimana teknologi dapat mempermudah proses yang sebelumnya rumit, mulai dari administrasi transaksi hingga pelaporan. Selain itu, dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pengguna juga mendapatkan pengalaman investasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Dari sudut pandang sistem informasi sendiri, ini menggambarkan penerapan konsep otomatisasi proses bisnis, integrasi database keuangan, dan user interface yang mendukung pengambilan keputusan finansial. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bibit maupun Peluang sama-sama berhasil membangun ekosistem investasi digital yang aman dan mudah digunakan. Keduanya berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam dunia investasi. Oke. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai memahami dunia investasi sejak ini. Bukan hanya tentang keuntungan finansial dan juga tentang bagaimana sistem dan proses bisnis di baliknya bekerja. Semoga video ini memberikan gambaran dan wawasan baru tentang bagaimana teknologi informasi berperan dalam sistem keuangan modern, khususnya pada platform investasi digital. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Nur Fadil Irfan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kita bisa menjadi generasi yang melek finansial dan melek teknologi. Assalamualaikum